Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, temukan ridha Allah at Hiras Bis. Pemirsa, seperti biasa, sebelum kita memulai topik kali ini, mari kita bersama-sama menarik napas yang dalam sambil menyebut dan mengingat Allah sekuat dan semampu pemirsa. Kemudian kita mengembuskan dengan yang panjang dan dalam sambil mengingat Allah. Mari pemirsa, kita mulai seperti biasa dengan menarik napas yang dalam sebanyak 5 kali. Ayo pemirsa, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, temukan ridha Allah at Hiras Bis. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa manjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga berkat dan rahmat Allah diberikan kepada kita, orang tua kita, leluhur-leluhur kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara kita, saudara seiman, maupun teman-teman kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah at Hiras Bis. Sesuai dengan judul, pada kali ini judulnya adalah usia balik. Kapan seorang laki-laki ataupun perempuan mengalami fase usia balik? Pertama kali seorang laki-laki mimpi basah biasanya di usia antara 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Sementara perempuan biasanya dapat haid pertama kali
di usia antara 9 tahun sampai dengan 14 tahun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika seorang laki-laki ataupun seorang perempuan sudah melewati batas tanda balik, maka pada saat itu dia disebut dewasa. Bukan remaja lagi, tapi dewasa, di mana semua organ tubuh sudah sempurna. Artinya sempurna, dia siap melanjutkan keturunan sebagai seorang manusia yang sempurna. Tetapi sekarang ini rata-rata laki-laki dan perempuan menurut undang-undang perkawinan itu baru boleh menikah di usia 20 tahun atau 21 tahun buat laki-laki. Tapi secara hukum Islam, dewasa itu dimulai dengan melewatinya batas anak-anak atau remaja menjadi dewasa. Dan itu ditandai untuk laki-laki dengan mimpi basah dan perempuan itu haid pertama. Kenapa begitu? Karena itulah sunatullah. Kita tinggal mengikuti saja. Bahwa kesempurnaan organ tubuh seorang manusia itu dimulai pada saat balik. Karena pada saat itu hukum Islam melekat padanya, yaitu bersahadat, kemudian sholat, dan berpuasa. Karena rata-rata usia balik awal dia belum berpenghasilan. Ada, tapi sebagian yang sudah berpenghasilan, maka dia berkewajiban membayar zakat. Pemirsa channel Temukan Ridho Allah @heroesbiz. Pada fokus kita kali ini adalah usia dewasa setelah tanda akil balik terlampaui. Apa itu dewasa? Dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam bertindak, dan dewasa dalam melangkah menggapai tujuan hidup. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, usia dewasa artinya kita sudah dianggap paham tentang siapa itu Allah, di mana Allah berada. Demikian pula kita sudah dianggap tahu dan mengerti siapa Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawanya, apa yang diajarkannya. Yang dibawa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang sebuah keyakinan tentang adanya Allah, tentang bagaimana menyembah Allah,
dan bagaimana mematuhi hukum-hukum Allah atau aturan-aturan Allah yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang tertulis di dalam kitab Al-Quranul Karim yang tertulis sebagai mushaf. Dan ada juga yang tidak tertulis yang sudah sempurna di dalam diri kita, yaitu di dalam hati nurani kita. Yang apabila hati nurani kita mengenal keberadaan Allah, keberadaan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, maka kita disebut sebagai manusia yang paham tentang Allah dan Rasulullah. Itu disebut insan. Insan adalah seorang hamba Allah, yaitu manusia yang mengerti, paham keberadaan Allah dan Rasul-Nya yang dibuktikan dengan perilakunya yang sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran yang tertulis, mushaf Al-Quran, dan Al-Quran yang tidak tertulis, hati nurani di dalam diri manusia. Ingat, ketika kita menyebut manusia, maka di situ ada dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur ruhani. Ketika jasmani, fisik, tubuh, dan ruhani, nyawa, batin yang ada di dalam tubuh manusia menyatu, nyawa di dalam tubuh jasmani dan rohani menyatu, maka disebut insan. Di mana letaknya insan? Insan letaknya di dalam hati manusia. Kenapa insan letaknya di dalam hati manusia? Karena tubuh manusia yang sempurna, yang hidup, dia bernapas. Bernapas berarti dia menarik oksigen dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Ketika kita menghirup udara dan menghembuskan udara, maka darah di dalam tubuh itu mengalir, disebabkan jantung hidup memompa, klep bergerak. Ketika kita menghirup, klep tertutup, yang tekanan dari dalam, dari luar masuk. Kemudian kita menghembuskan udara keluar, klep yang dari luar tertutup dan dari dalam keluar. Itulah siklus jantung atau yang kita sebut dengan denyut jantung atau denyut nadi. Denyut nadi ketika usia akil balik sudah diperkirakan 18 tahun berfungsi dengan normal. Artinya udara keluar masuk yang kita sebut napas, itulah menghidupkan pikiran kita. Nyawa berubah menjadi semangat. Semangat hidup untuk menggapai keinginan, kehendak, agar kita dapat menikmati nikmatnya dunia. Itulah
pemirsa channel Temukan Ridho Allah at Hiras Bis. Kita tahu bahwa dengan denyut nadi, maka pikiran hidup kita berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kita inginkan, dan mana yang tidak kita inginkan. Dalam perjalanannya, pikiran yang hidup, keinginan yang harus kita wujudkan, maka kita mengikhtiarkan, mengupayakan, mengusahakan agar keinginan kita tadi tercapai. Nah, dalam proses mengejar keinginan, menggapai apa yang kita kehendaki, maka apakah kita menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, atau sebaliknya kita mengerjakannya dengan serampangan, sembarangan, bahkan dalam mendapatkannya kita menabrak aturan-aturan sehingga menyakiti orang, membuat orang menderita, yang intinya itu bertentangan dengan handbook kita. Ketika saya bilang handbook, itu berarti Al-Quran. Karena manusia yang sudah dewasa, manusia yang sudah sempurna jasmani dan rohani, dia mengerti petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita dengar sampai saat ini. Ketika ada orang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita mendengarnya hingga kita bisa membacanya sendiri. Maka dari itu pemirsa, ketika kita membacanya sendiri, tentu kita telah belajar kepada guru-guru kita. Nah, ketika kita belajar kepada guru-guru kita, jangan asal belajar. Karena apa? Kita harus mencari guru-guru kita, khususnya di bidang ketauhidan, itu harus yang bersanad. Mengapa harus bersanad? Karena guru yang bersanad itu berarti akan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, agar kita dibenarkan oleh guru-guru kita pada saat kita belajar, maka kita pun menjadi paham, menjadi tahu, menjadi benar seperti guru-guru kita diajarkan oleh guru-gurunya lagi. Pemirsa, sekaligus ini menjawab pertanyaan pemirsa di WA yang langsung ke saya. Katanya, coba dong perdengarkan cara membaca atau sebutkan, bacakan ayat suci Al-Quran oleh saya. Alhamdulillah, berarti kemampuan saya membaca Al-Quran diragukan oleh pemirsa. Dan itu tanda pemirsa jeli, teliti sebelum mengikuti channel-channel saya selanjutnya. Karena saya pun dapat Al-Fatihah ini
dari guru-guru saya yang bersanad, dan saya mendapatkan bacaan Al-Fatihah pertama kali saya itu kurang lebih 3 bulan baru saya diberi ijazah untuk melanjutkan ke surat-surat yang berikutnya hingga An-Nas. Baik pemirsa, sesuai dengan permintaan pemirsa, saya bacakan suratul Fatihah pembuka Ummul Quran. Semoga ini menjawab keraguan pemirsa tentang apa yang ada di dalam pikiran pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pemirsa, saya mendapatkan ijazah membaca suratul Al-Fatihah dari guru saya, sehingga pada saat itu baru saya dibolehkan untuk mengimami, untuk dibacakan di depan para jamaah. Dalam perjalanannya banyak yang kita hadapi, dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, macam-macam. Yang intinya adalah menguji keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, tapi satu kesamaan saya, pemirsa, bahwa kita ketika meyakini Allah, ketika kita meyakini Nabi Muhammad dalam diri kita, yang letaknya di dalam hati kita, maka kita sudah merasakan nur Allah, nur Muhammad yang menjadi satu di dalam diri kita, menjadi nur insan. Nur insan itu bisa kita rasakan keberadaannya di dalam diri kita, yaitu letaknya di hati kita, yang akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita bertindak, sehingga tingkah laku kita atau akhlak kita, adab kita di dalam bergaul dengan sesama, dengan masyarakat pada umumnya, kita tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis, agar kita selalu bersemangat, selalu berpikir positif, selalu berbuat sesuai apa yang
diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka ada 3 hal penting yang harus kita ingat di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Yaitu yang pertama, bahwa setiap perbuatan kita, setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kita itu ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita balik loh ya. Sebelum balik ya nggak usah diurus. Yang kedua, bahwa ketika kita melangkah melakukan sebuah perbuatan, apabila itu melanggar atau menyimpang dari aturan, mesti ada teguran di dalam hati kita. Jangan begitu, jangan begini. Pasti itu. Cuman terkadang kita mengabaikannya. Walaupun hal itu amat sangat halus dan kecil, tapi kita pasti bisa merasakannya. Ya. Kita bisa merasakannya. Bahasa umumnya kok kayaknya bertentangan dengan hati nurani kita melakukan perbuatan atau apa yang akan kita kerjakan itu. Itu tanda bahwa ada warning di dalam diri kita terhadap tubuh kita. Tubuh kasar kita atau jasad kita atau jasmani kita agar jangan melakukan itu. Tetapi kita biasanya mengabaikan saja Allah. Sehingga apabila kita lakukan cepat atau lambat, maka kita akan merasakan efek atau akibat dari perbuatan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, apabila kita ingin melakukan sesuatu tanpa didasari oleh pikiran yang baik, tanpa didasari oleh sebuah bukti keadaan yang benar, biasanya akan timbul keraguan-raguan atau gelisah. Dan apabila keraguan-raguan atau gelisah tadi kita tabrak, pasti akibatnya akan lebih jelek. Nah, keraguan-raguan tadi adanya di dalam hati. Tindak tanduknya ada di dalam pikiran. Tapi hati dan pikiran berkecamuk. Sehingga apabila kita melakukan pekerjaan tersebut, maka gelisahlah yang muncul. Gelisah di dalam hati ini itu tidak mudah dihilangkan. Karena apa? Ya bertentangan dengan nurani kita. Jadi antara jasmani dan ruhani itu terjadi pertentangan. Sehingga terjadi pergolakan pikiran. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Bergolaklah semua pikiran kita itu. Dan itu sangat amat berbahaya apabila kita teruskan. Nah, itulah sebuah pekerjaan atau sebuah kebuatan yang apabila kita lakukan bertentangan dari nurani, bertentangan dengan nurani, maka akan membuat gelisah. Nah, rasa gelisah inilah yang akan menyerang, yang akan masuk ke dalam diri, yang itu membuat kita tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan kita, ketidaknyamanan di dalam diri kita akibat pertentangan antara hati, nurani, jiwa, pikiran berkecamuk. Akhirnya terjadi confused atau bingung. Ketika bingung, ketika confused, maka apapun yang kita perbuat, termasuk makan dan minum, hilang rasanya. Kenapa?
Makanan yang nikmat menjadi tidak nikmat. Minuman yang enak menjadi tidak enak. Karena hati kita tidak nyaman, hati kita gelisah. Itulah yang terjadi di dalam tubuh jasad kasar, jasmani kita apabila perbuatan itu bertentangan dengan rohani. Pemirsa, itulah yang disebut dewasa. Dewasa itu bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, kehendak baik, keinginan yang baik, diikhtiarkan dengan baik agar tercapai sehingga membawa ketenangan di dalam jiwa. Sehingga kita tidak gupuh, tidak bingung. Tapi apabila kita melawan keadaan itu, artinya menabrak hati nurani, maka kebingungan, pusing, gelisah, itu pasti akan kita alami. Yang ini membuat hati tidak tenang, hati tidak nyaman. Nah, itulah contoh bahwa nurani kita hidup di dalam jiwa kita. Jiwa manusia yang bisa merasakan keadaan nurani, itulah yang disebut dengan insan kamil. Kenapa saya sebut insan kamil? Karena insan adalah Allah serta Rasulullah menyatu di dalam hati. Ketika kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan insan, dengan hati nurani, maka tubuh akan merasakan sakit. Tubuh merasakan tidak nyaman. Nah, itulah yang disebut dewasa. Dewasa dilakukan, dirasakan setelah melalui masa akil balik. Yang itu dimulai usia 17 tahun. Tetapi dalam proses kehidupan dimulai dari usia 18 tahun sampai 40 tahun. Itu yang disebut usia dewasa.